sahabat manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Katakan amin. Amin. Kalau bapak jahat saja, anaknya minta roti nggak akan dikasih uang. Artinya begini, kalau kita lagi berdoa, rindu papa kita, ingin dia menjawab kita, papa nggak mungkin gini, aku coba kasih setan satu pada anak ini. Begitu, betul? Jadi kalau kita lagi berdoa, bersekutu dengan dia, lalu ada sesuatu yang muncul, entah di hati, entah di pikiran, entah apa, itu pasti suara papa. Katakan amin. Kecuali kalau saya lagi doa di kuburan, nah itu tanya, dia suara-suara siapa ini? Karena doanya di tempat yang salah. Ngerti contoh ini, saudara? Jadi kalau kita lagi bersekutu dengan papa, itu pasti dia. Nggak usah ragu-ragu. Yang penting sekarang kita belajar untuk taat. Untuk taat. Saya akan akhiri dengan begini. Ini penting sekali. Belajar mendengar suara papa itu jangan untuk diri sendiri. Misalnya gini, ini ya contoh-contoh. Bisa, tapi jangan dipakai terus. Ayo kita doa, ayo minta orang itu doa. Cincinku hilang, tanyain Tuhan, tadi di mana cincin? Bukan bagi itu ceritanya, itu mau jadi dukun nanti. Betul? Enggak, begitu pola. Kalau ada doa masalah jodoh, coba tanyakan Tuhan sih, A, B, C yang mana? Enggak akan Tuhan jawab. Kenapa? Karena papa enggak begitu cara. Dia selalu bicara lewat kita, latihannya untuk orang lain dulu. Selalu untuk orang lain. Nah, ada berapa penghalang? Ya, di antaranya, catat. Orang pelit tidak bisa mendengar suara Tuhan. Juga orang egois nggak akan bisa dengar suara Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak akan pernah berbicara kepada orang pelit dan orang egois. Kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Ayo, kenapa? Kok Tuhan nggak bisa bicara pada orang pelit dan orang egois? Ayo. Karena apa? Iya, kalau Tuhan ngomong, pura-pura nggak dengar. Nggak dibagikan pada orang lain, betul. Begitu orang egois. Tuhan nggak akan bicara, karena percuma. Aku ajak ngomong suruh, nggak, alasannya banyak. Udah sibuk terus dengan dirinya sendiri. Maka itu semua saudara kita di perjanjian lama yang mendengar suara Tuhan. Itu pasti untuk orang lain. Pasti untuk orang lain. Jangan lupa itu. Jadi latihannya adalah kita terbuka hidup kita. Jadi berkat buat orang lain. Untuk apa saja. Saya akan akhiri dari sebuah kisah. Ini kisah nyata. Salah seorang mahasiswa Indonesia yang pernah kuliah di Amerika. Saya sudah dengar ini cerita beberapa tahun yang lalu. Dia itu Kristen yang bukan karismatik. Hari itu Rabu malam. Dia itu diajak temannya ke gereja. Nah, dia ikut. Ternyata Rabu itu ada Bible Study Kajian Alkitab. Temanya mendengar suara Tuhan. Begitu mulai dibahas kata pertama, langsung dia berkata dalam hati, suara Tuhan apaan? Suara Tuhan, mana Tuhan bisa bicara? Dalam hati dia ngomong begitu. Ya karena di dalam gereja dia gak bisa lari, dia ngikutin sampai selesai. Dia pulang. Dia naik mobil, dia sendirian, temannya pulang sendiri juga. Dari jauh waktu dia pulang, dia kelihatan satu toko yang buka malam. Kok di sini seperti Alfamart atau apa-apa gitu. Tiba-tiba tuh di hatinya ada suara, kamu beli susu 2 liter. Nah, kebetulan anak ini gak suka minum susu. Jadi dia tertawa, aku gak minum susu kok. Dia jawab sendiri.
Jalan terus, dia mau. Setelah agak jauh, dia kelihatan lagi toko yang lain. Suara itu muncul. Nah, ini yang luar biasa. Begitu suara kedua itu muncul, tetap beli susu 2 liter. Dia ngomong gini, ih, jangan-jangan suara Tuhan ini. Dia mau mikir sendiri gitu. Akhirnya dia berhenti. Dia beli yang pakai kotak, ya. Pakai botol, pakai kotak. 2 liter dia beli 2. Nah, rupanya anaknya memang suka celelean sok guyon. Dia ngomong gini, waktu masuk di mobil, sana kan setir kiri. Susu, temani aku untuk pulang ke rumah. Kalau aku ketemu orang di jalan bersusu, kamu tak kasih. Kalau sampai di rumah, aku ketemu orang, aku simpan kamu di kulkas. Besok aku kasih temanku. Dia guyon itu ngomong. Nah, terus susunya 2 liter, dipasang seatbelt, sapu gitu, supaya gak jatuh untuk. Udah. Sambil jalan, dia itu ya lihat-lihat mungkin ada orang atau bagaimana. Tapi dia sadar juga di Amerika nggak ada bar kalau sembarang kasih orang takut diracun nanti itu. Orang pun jarang mau terima. Tiba-tiba 2 blok dari rumahnya suara itu muncul lagi, belok kiri. Terus dia bantah. Kiri itu daerah industri, daerah pabrik. Aku tahu nggak ada orang, itu kantor semua. Tapi suara itu kuat. Pelan-pelan dia putar, belokkan mobilnya ke kiri. Dia punya ide gini. Pokoknya kalau misalnya ada tanda-tanda kehidupan tadi mana, dia bilang entah korden baru ditutup, musik goyang, atau orang baru matikan lampu, saya lihat itu masih ada orang. Tapi dia sadar di Amerika atau di negara barat itu, kalau ke rumah orang nggak janjian dulu ngebel, itu nggak dibukain juga. Tanya ada apa, siapa kamu? Nah, pertanyaan penting tanya, kamu cari siapa? Betul tuh? Ada apa? Nah, dia sadar. Nah, kalau aku ngebel nanti, tanya aku cari siapa? Cari siapa ya? Dia masih di mobil itu pelan. Tiba-tiba dia putar, masa bodoh. Pokoknya aku kasih susunya aja. Ternyata dari jauh dia kelihatan. Di sebelah kanan, ada orang kelihatan masih ada kehidupan. Dia putarkan mobil, dia berhenti. Dia bawa turun susunya itu, dia pencet bel. Keluar bapak-bapak. Cerita dengan logat Meksiko, tanya betul, cari siapa? Dia nggak ngomong ABC, diangkat susu 2 liter itu. Begitu si bapak itu lihat susu 2 liter itu, dia terperangah, lalu dia panggil seseorang. Nah, anak Indonesia belum tahu siapa yang dipanggil. Keluar perempuan, mungkin istrinya, bawa bayi sambil menangis. Begitu si perempuan lihat laki itu bawa susu 2 liter dan lihat anak Indonesia ada di depan pintu, satu kata yang khas, satu kalimat yang keluar, are you an angel? Kamu malaikat. Dan no, I'm Indonesian. Dia nggak orang Indonesia. Lalu siapa nyuruh kamu bawa susu ke sini? Kamu tahu kalau malam ini kamu nggak datang, anakku ini mati. Kan nggak punya uang beli susu malam ini. Saudara, anak ini nggak ngomong ABC lagi. Langsung tinggalkan. Dan di mobil itu dia menangis. Dia berkata, oh ini suara Tuhan. Bisa ngerti contoh ini, saudara? Jadi Papa masih bisa bicara kepada kita sampai hari ini. Karena dia Tuhan. Nah, kita ayo mulai hari ini kalau kita berdoa jangan cuma minta, lapor, nyuruh. Tuhan selamatkan orang Madura, Tuhan. Tuhan orang ini. Harusnya doanya gini, Papa, apa yang saya harus buat supaya orang Madura itu diselamatkan? Tetangga kita lapar. Tuhan berkati supaya dia kenyang. Ya dompetmu gak mau buka. Ya kapan waraknya? Kapan dia kenyang? Kalau kita punya duit, tetangga lapar cuma doa, nggak bisa. Saudara, begitu rasanya kali doa makan gini. Tuhan, saya ingat janda-janda anak miskin. Kalau makan tok baru ingat orang miskin. Janda makan gak ingat. Terus berkati mereka. Itu pun doa yang salah. Di surga itu gak ada makanan. Makan ada kulkasmu. Ngerti? Doanya gini. Papa, aku siap jadi berkat. Kalau aku bisa kenyang malam ini, aku siap mengenyangkan orang lain juga. Itu baru yang benar. Ayo kita ubah doa kita hari ini. Jangan cuma merintah. Nah, doa itu jadi efektif nanti. Bisa bayangkan tak? Papa jawab, kita diskusi, kita cerita, kita ngomong apa saja. Dia tunjukkan sesuatu.